बंदे ने पास किया मैं कहना अठा जो दरवाजा है मेरा Cosa che vuoi del mare? Andrea, ma che fa? Siap, siap. Itulah, aku juga nggak paham nih. Parkiran kali. Ayan lang kang jalan.
sebentar. Risotto. Oke, sekarang kita sedang makan di Huerta Taberne di Calatayud. Calatayud. Ya. Oke, kampe. Oke, selamat makan Indonesia. Ya. Selamat makan Indonesia. Oke. Cheers. Kampe. Oke, selamat makan Indonesia. Kampe dong, kampe. Cheers. Okay. Peace. We are in a villa now in front of Quattro Postes. Raymond Atmante melaporkan dari TKP. Oke, ini kita di Quattro Postes dengan latar belakang kota Avila lama, tempat Santa Teresa dari Avila dilahirkan. Angel, hai. Hai Bu. Ayo mari Bapak Ibu. Yuk kita kembali ke bus. Mari. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Peliharalah aku seperti biji mata, dan sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama rohmu. Sebelum kesini tadi di meja makan ada percakapan tentang politik. Sebentar kita akan mendengarkan satu, dia bisa membuatkan teguran, tapi dia bisa menjadi satu gambaran gerak spirit kita secara pribadi tentang membayar pajak atau tidak. Lalu Yesus menjawab atas tuntutan sebuah jebakan. Itu satu refleksi yang hemat saya mendalam sekali tahu saudara. Karena itu di awal pelayanan marilah kita pertama-tama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Untuk semua ucapan yang menyakitkan hati orang lain, untuk semua perbuatan yang mungkin menyinggung sesama di sekitar kita. Inilah saatnya ketika kita pulang di dalam rumah batin kita masing-masing dan kita sadar bahwa kita debu dan tanah.
diciptakan oleh kesempurnaan Tuhan. Saya mengaku Firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub dan demi Israel pilihanmu, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ibu Bapak Saudara sedang terkasih, saya merasa bahwa kita beberapa hari ini seperti satu keluarga. Ada dua hal yang mesti kita renungkan. Pertama, konteks ketika kita ada di sini, kita mau sedikit masuk untuk melihat dampak dari sebuah penampakan. Ada banyak untuk dari kita, saya mungkin saya katakan hiburan rohani itu sesuatu yang ada hampir di semua aliran kepercayaan atau agama apapun selalu mengalami itu. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita lihat pesan Injil hari ini. Yesus dimasukkan dalam satu perangkap untuk menjatuhkan dia, lalu disodorkanlah pertanyaan tentang wajibkah orang membayar pajak atau tidak. Itu berarti ada satu konteks sosial kehidupan yang dikatakan sedang terganggu dengan kehadiran orang aneh ini. Jadi di satu sisi kekuasaan merasa bahwa mereka sedang tergoyahkan dengan kehadiran Yesus, maka dia perlu dijebak, dan jebakan itu mesti halus. Kita secara pribadi akan lebih tersakiti kalau kita dikhianati oleh sahabat yang paling dekat setiap hari. Lukanya lebih dalam dan menjadi panjang. Mereka sehari-hari mengikuti Yesus, kemudian seolah-olah mereka bersahabat, dan sekarang mereka masukkan ke dalam jebakan. Tapi jawaban Yesus itu yang menjadi sentrum atau pijakan atau fondasi spiritual kita, yang menjadi pesan kita pada hari ini. Yesus kita tunjukkanlah matamu. Setelah ditunjuk, dia tanya gambar siapa? Lalu katakan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada Kaisar, apa yang menjadi hak Kaisar? Gambar Kaisar itu hak Kaisar. Tetapi kita adalah gambar Allah. Kita semua. Gereja mengatakan kita ini imago Dei, gambar Allah yang tidak bisa dibayar dengan uang. Kita tidak bisa menilai orang dengan uang, seberapapun jumlahnya. Kita terlalu mahal untuk dihargai dengan jabatan, dengan uang, dengan kedudukan. Tembok itulah yang mau diruntuhkan dalam peristiwa penampakan ini, bahwa kemanusiaan harus ditaruh di poin utama. Kita mesti melihat manusia, karena orang yang mengerti tentang manusia secara baik, dia akan masuk menjadi anggota dari sebuah agama, dan dia akan menjalani apa yang menjadi kewajiban dan keyakinan yang dia pilih. Perlahan-lahan secara pribadi kita tentu punya pengalaman. Kalau ada seri tari dahulu. Tapi saya mau pakai satu rumusan bagaimana menentukan penampakan ini benar atau tidak, supaya kita tidak terjebak dalam
penampakan pribadi. Karena Tracy Avila mengatakan bahwa yang paling berbahaya itu bukan kesombongan sosial, tetapi kesombongan rohani. Karena setiap orang yang terlalu masuk jauh di dalam kehidupan rohani, lalu jalurnya salah, dia akan mengatakan semua orang yang tidak gereja itu berdosa, orang yang tidak berdoa itu bersalah, macam-macam penilaiannya. Maka ini yang perlu kita bersihkan. Maka saya pakai rumus dari Santo Filipus Neri. Filipus Neri malam ketika tidur, dia capek dengan melayani umatnya, dia tertidur, Bunda Maria datang. Filipus, karena Filipus bangun lihat, Bunda Maria, tapi dia bilang, saya capek, saya mau tidur. Dia tidur. Bunda Maria kecewa kan? Anak ini saya datang, orang lain cari-cari saya bangunkan, dia tidak mau. Tapi Filipus tertidur dalam, dia tidak pusing dengan Maria. Hari kedua, kegiatan pastoralnya lebih gencar lagi, dia lebih capek pulang. Maria datang lagi. Filipus, kita ngobrol. Lalu saya capek, saya sudah kerja, saya capek, saya mau tidur. Kecewa, dia tidak kecewa, tapi dia karena capek tertidur. Hari ketiga, puncak capeknya lebih lagi dari itu. Bunda Maria datang. Apa yang dibuat Filipus? Bunda Maria bangun. Dia bilang, pergi kau. Ibu saya sejak di rumah. Kalau saya bekerja keras, saya tertidur. Dia malah bilang, bagusnya tertidur lebih. Kalau kau bukan benar-benar Bunda Maria, harus mengasihi lebih dari ibu saya. Kau bukan Bunda Maria. Ini pasti setan. Berubahlah Maria itu seperti setan. Kalau setan itu bilang, kau tunggu di lain sebelah. Saya tunggu. Filipus Neri hanya mau menegaskan hati-hati dengan sejumlah penampakan. Maka gereja betul-betul teliti. Dia memanggil sejumlah ahli untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak. Sejumlah penampakan di sekitar kita banyak. Kita juga mengalami bahwa saya merasa seperti ini, masa sudah terus sampai kepala ya. Boleh secara pribadi, tapi jangan sampai itu justru menjerumuskan kita. Kita harus tetap membandingkan dengan apa yang nyata. Sehingga secara pribadi kalau orang tanya, Romo Vincent, siapa Ibu Maria? Menurutmu, saya bilang Ibu Maria adalah ibu saya di rumah, yang tidak pernah capek buat makan untuk saya, yang membesarkan saya sampai saat ini, dengan cinta yang tidak terbatas sebagai seorang ibu, dalam keterbatasan sebagai manusia yang cerewet, sering bertengkar dengan bapak, yang cerewet bicarain nama tetangga, yang kalau saya datang libur, kalau dia sudah dibawa pohon ikut dengan teman-teman, dia lari. Nanti kalau dia bilang saya bicara nama orang, itu ibu saya, itu Maria saya. Saya harus melewati ini dulu sampai bertemu Ibu Maria yang sesungguhnya, yang melampaui ibu saya. Kalau seandainya kita memegang ini, maka kalau orang tua atau ibu kita sudah meninggal, kuburnya tidak pernah sepi dengan tilik. Kita selalu punya waktu untuk kembali. Karena kembali artinya surga sementara di bumi. Rumah, tempat anak merasa damai. Itu kan bukan hanya kita, tapi semua manusia ketika dia pulang ke rumah. Karena di rumah kita menemukan apa? Menemukan teladan hidup. Orang Spanyol bilang apa? Una mirada vale más que 1000 palabras. Un ejemplo vale más que 1000 libros de teoría. Satu contoh lebih berharga dari 1000 kata-kata. Satu penglihatan lebih berharga dari ribuan teori. Ibu, bapak, itu contoh yang paling nyata yang mesti kita lewati untuk berjumpa dengan yang namanya Bunda Maria, Tuhan Yesus yang tergantung dan Allah. Tuhan memberkati. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Legio Maria nggak kelihatan. Yuk mari Bapak Ibu, tolong kemari. Saya belum selesai orientasinya. Sekarang grup Nasaret sudah tiba di Sanctuary Fatimah. Bro, Ya, lilin di mana? sebentar Pak. Ini saya akan kasih tahu ya. Oke. Kita akan mulai misa pembukaan di pagi hari di kapel penampakan di Fatimah. Kurbanmu pada Tuhan, Siapkanlah hatiku, curahkanlah hati nurani.
teman. Abraham yakin penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak, Saudara-saudari terkasih. Berkat Tuhan begitu melimpah sehingga kita ada di titik ini. Sebuah perjalanan ziarah yang tanpa kita memilih orang, tetapi kita dipersatukan oleh rahmat yang kita terima cuma-cuma lewat rezeki dan kesempatan atau waktu yang diberikan bagi kita masing-masing. Ada yang datang dalam satu keluarga, ada yang datang oleh karena pertemanan, ada yang datang secara pribadi. Indah sekali perjalanan kita sampai dengan saat ini, para saudara. Marilah pertama-tama di awal perayaan ini kita mengakui dosa dan kesalahan kita, agar hari ini menjadi satu simpulan dari kisah cerita perjalanan keluarga besar kita. Kita memohon ampun agar Ekaristi ini menyatukan semua intensi umum dan pribadi kita di Fatima ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, bersama dengan seluruh ciptaan, kami mengucap syukur atas seluruh rahmat kehidupan yang kami terima sampai dengan saat ini, terutama penyertaan yang kami terima dalam perjalanan ziarah kami ini. Kami ingin menutup rangkaian perjalanan doa-doa kami secara pribadi maupun kelompok bagi perdamaian dunia dan perdamaian di dalam hati kami masing-masing. Dengan kuat kuasa-Mu yang kami percaya hari ini sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya, tetapi sebaliknya ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Maka hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita juga. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya.
Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Untuk penyelamatan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Haleluya, Haleluya. 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 berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Sepulang dari sini tadi malam, saya masuk kamar, kemudian saya membuat beberapa catatan. Saya beri judul Tempora la Vultur Tacisque Sinistimus Anis. Waktu itu meluncur tanpa terasa, kita menjadi tua di dalam waktu. Kita bergerak dengan umur masing-masing, ada yang dipanggil bapak, kakak, adik, anak. Dari Bandara Soekarno sampai dengan saat ini saya bilang kita mesti bergerak dengan judul siaran.
Judul itu yang menggerakkan seluruh cerita ziarah kita. Kadang kita sedikit keluar, tapi kita dipanggil dan ditarik oleh judul. Sekali lagi, sampai saat ini cerita perjalanan kita adalah ziarah. Para saudara-saudari terkasih, itu momen yang sangat singkat kita terkumpul tanpa kita memilih dari antara kita, kalau kita bukan kelompok atau keluarga, tapi kita ada dalam satu kesatuan keluarga besar yang percaya pada titik-titik ziarah yang kita kunjungi. Kita mengagumi bangunan, keindahannya, lalu kita lihat bahwa gereja punya kuasa. Tapi marilah kita melihat lebih dalam, lebih jauh dari itu, bahwa seluruh kemegahan fisik tidak akan bertahan. Yang perlu kita bangun adalah kekuatan sebagaimana yang dialami oleh Abraham. Dari Mesir dipanggil anak. Dia meninggalkan keluarga, kampung halaman, tempat di mana anak merasa damai, ke tempat yang tidak dia ketahui. Paulus mencatat bahwa satu-satunya yang dipegang oleh Abraham adalah harapan. Di dalam harapan ada iman. Dia tidak punya pegangan lain. Harapan pada penyelenggaraan Tuhan. Kecemasan, ketakutan yang sering ada bertumbuh begitu kuat di dalam hati kita ketika harapan akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita ragukan. Dalam beberapa kesempatan kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita didampingi oleh anak, adik, saudari kita, Rai, yang punya banyak sekali pengetahuan yang mendukung perjalanan ziarah kita. Pada perayaan terakhir ini kita juga kepada Tuhan mengucap syukur atas kebaikan, pendampingan, kesetiaan dari Remo untuk kita semua. Lalu kita berdoa juga untuk Nazaret. Sembari kita menyampaikan semua intensi kita pada saudara, intensi pribadi maupun kelompok, perayaan Ekaristi hari ini adalah perayaan puncak dari seluruh ziarah kita, ziarah batin pribadi maupun ziarah sebagai kelompok, dan yang menarik saya lihat ada ziarah sebagai keluarga. Bapak Ibu, terima kasih untuk contoh dan teladan kata-kata dan nasihatmu sepanjang perjalanan ini. Saya bahagia menjadi seorang imam karena kalian 30 orang itu bertambah saudara dan saudari bagi saya. Tentu ada banyak kekurangan secara pribadi, tapi di tempat ini, Fatimah, saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa dalam seluruh keterbatasan Tuhan memilih saya menjadi imam, bukan karena keputusan. Non santi kuya vocati, set vocati kuya santi. Kita dipanggil bukan karena kita kudus, kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama dalam kekudusan, dalam kesabaran. Pohon yang berjauhan tidak pernah bisa saling bergeser. Pohon yang berdekatan selalu bergeser. Selalu ada gesekan di antara kita dalam ziarah ini. Entah kata-kata yang salah, mungkin ketersinggungan, semuanya kita tutup dalam Ekaristi ini, agar peristiwa Abraham yang yakin keluar dari rumah, berjalan dalam pendampingan Tuhan, menjadi berkat tersendiri bagi kita